Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dokter dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ramdan Tristianto dengan NIU 482326. Di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kelompok 8 pada hari ini. Next. Nah, ini merupakan anggota dari kelompok 8. Next. Sebelum mulai sesi diskusi pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan skenario diskusi pada topik kali ini. Seorang pasien laki-laki berusia 50 tahun datang ke RSGM Profesor Sudomo untuk memperbaiki gigi tiruannya yang sudah longgar. Dari hasil anamnesis, pasien tersebut telah menggunakan gigi tiruan lebih dari 5 tahun dan mengeluhkan sariawan pada bagian yang tertutup plat gigi tiruan. Nah, dokter gigi yang memeriksa menemukan lesi kemerahan dengan batas berwarna putih dan melakukan pemeriksaan menggunakan 10% KUH. Pasien tersebut memiliki kebersihan mulut yang buruk serta memiliki riwayat diabetes mellitus. Next. Nah, ini merupakan rumusan masalah yang akan dibahas pada sesi diskusi kali ini. Mungkin langsung aja untuk rumusan masalah yang pertama adalah etiologi lesi kemerahan tersebut dapat disebabkan oleh dua kemungkinan. Itu disebabkan karena trauma akibat gigi tiruan yang kurang pas dan bisa juga disebabkan karena infeksi jamur. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi ataupun memberi jawaban untuk rumusan masalah yang pertama, saya persilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zara Zafira dengan NIU 483056. Di sini saya ingin izin menambahkan untuk poin yang pertama mengenai etiologi lesi kemerahan akibat trauma gigi tiruan yang kurang pas. Berdasarkan jurnal yang saya baca, karena pada kasus ini pasien itu berusia di atas sekitar 50 tahun, maka trauma pada gigi tiruan itu memang umum diderita oleh 2/3 atau lebih lansia. Sehingga risiko terjadi lesi lebih tinggi pada kelompok usia antara 41 sampai 60 tahun. Kemudian untuk gigi tiruan sendiri itu memang dibuat untuk membantu fungsi pengunyahan dan pengucapan serta fungsi-fungsi lain. Kemudian akibat penggunaan gigi tiruan yang tidak pas ini, kemungkinan karena pasien sudah berusia cukup, pemakaian gigi tiruan ini sudah dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat meningkatkan kemungkinan risiko trauma yang lebih tinggi. Kemudian pada kasus ini menurut jurnal yang saya baca juga lesi kemerahan tersebut merupakan kondisi patologis berupa denture-induced stomatitis yang disertai dengan inflamasi kronis, baik lokal maupun general, edema, eritema, dan umumnya asimptomatik pada mukosa dan gingiva penyangga yang berkontak langsung dengan bagian dalam dari gigi tiruan tersebut. Kemudian pada skenario juga disebutkan bahwa pasien menderita diabetes mellitus dan pada jurnal yang berbeda juga ditemukan bahwa untuk penanganan perawatan periodontia pada pasien penderita penyakit diabetes mellitus perlu adanya beberapa pertimbangan dalam pemilihan jenis gigi tiruan. Seperti itu pendapat dari saya. Ada yang ingin? Izin menambahkan, saya Muhammad Nizar dengan NIU 482077. Ada beberapa faktor predisposisi yang dapat menurunkan resistensi pasien karena kesalahan terhadap pemakaian gigi tiruan. Nah, adanya faktor lokal seperti akibat gigi tiruan yang adekuat, ill-fitting dentur, maloklusi atau traumatik, oklusi, serta sayap landasan yang terlalu panjang. Nah, itu dapat menyebabkan trauma lokalis pada mukosa. Lalu kemudian ada juga faktor perilaku dan cara pemakaian gigi tiruan. Merupakan penyebab utama timbulnya lesi. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada yang ingin menambahkan? Baik, untuk yang B itu karena infeksi jamur. Berdasarkan sumber yang saya baca,
penelitian yang dilakukan oleh Marwati pada tahun 2003, itu 50% orang yang menggunakan gigi tiruan itu terdeteksi adanya infeksi jamur, yaitu jamur Candida albicans. Dan juga penelitian lain juga menyebutkan yang dilakukan oleh Sudarmawan di tahun 2009, itu ada 32% dari 30 pemakai gigi tiruan juga terdeteksi adanya Candida albicans. Candida albicans itu merupakan jamur oportunis patogen. Jamur itu punya beberapa faktor patogenitas sehingga dapat menyebabkan penyakit yang disebut penyakit kandidiasis. Faktor patogenitas itu merupakan faktor yang dilakukan oleh Candida albicans untuk melekat pada mukosa mulut, karena pada permukaan sel tersebut itu terdapat adesin yang dapat menghasilkan enzim seperti protease dan fosfolipase serta dapat membentuk lifa. Adanya faktor tersebut juga memudahkan Candida albicans untuk berproliferasi sehingga membentuk koloni, kemudian merusak epitel, dan akhirnya jamur tersebut dapat menginvasi epitel mulut. Mungkin itu dari saya, barangkali ada yang mau menambahkan. Saya Inami Mangkelana dengan NIU 482580. Saya izin menambahkan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya tadi, bahwa lesi kemerahan tersebut merupakan Dentus stomatitis. Berdasarkan textbook yang saya baca, yaitu dari Hernawati pada tahun 2020, selain trauma akibat gigi tiruan yang kurang pas, seperti yang sudah dijelaskan di poin A tadi, salah satu faktor lain penyebab utama terjadinya Dentus stomatitis itu adalah dari jamur Candida albicans, yang terdapat pada mukosa palatum dan juga basis gigi tiruan yang tidak dibersihkan. Nah, terjadinya Dentus stomatitis ini diawali dengan adanya proliferasi dari Candida albicans yang terdapat dalam plak gigi tiruan. Kemudian pada skenario dijelaskan bahwa pasien memiliki oral hygiene yang buruk. Nah, oral hygiene yang buruk ini dapat menyebabkan peningkatan frekuensi infeksi dari jamur Candida albicans. Kemudian di skenario juga dijelaskan bahwa pasien memiliki riwayat diabetes mellitus. Nah, sebenarnya Candida albicans ini merupakan mikroorganisme komensal dalam rongga mulut. Namun pada kondisi diabetes mellitus di mana daya tahan tubuh itu menurun, sehingga Candida albicans yang semula sebagai mikroorganisme normal dapat berubah menjadi patogen dan menyebabkan infeksi berupa lesi kemerahan atau Dentus stomatitis tersebut. Sekian dari saya. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban lagi? Baik, sepertinya sudah ada yang tidak ada yang ingin menambahkan lagi. Untuk selanjutnya, kita membahas tentang rumusan masalah yang kedua, yaitu menguraikan kasus berdasarkan etiologi, patogenesis, perubahan morfologis, gangguan fungsi, dan manifestasi klinis di rongga mulut. Untuk teman-teman, silakan ada yang mau menanggapi atau memberikan jawabannya. Saya persilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danang Tavianto dengan NIU 482779. Di sini saya akan menanggapi untuk poin yang pertama, yakni uraian kasus berdasarkan etiologi. Jadi berdasarkan skenario yang telah diberikan, kemungkinan besar pasien terdiagnosa menderita Dentus stomatitis yang merupakan inflamasi pada mukosa mulut yang berkontak dengan landasan anatomi gigi tiruan. Kebersihan gigi dan mulut yang kurang terjaga pada pengguna gigi tiruan lepasan memiliki potensi besar terbentuknya plak pada basis gigi tiruan yang menghadap ke mukosa mulut, serta memungkinkan berkembangnya berbagai mikroorganisme seperti jamur Candida albicans. Kondisi ini yang menjadi penyebab utama terjadinya Dentus stomatitis. Sekian pendapat dari saya, apakah ada yang mau menambahkan? Baik, saya izin menambahkan jawaban dari Dana. Perkenalkan, nama saya Nazifa dengan NIU 482468. Selain yang sudah disebutkan tadi, penyebab dari Dentus stomatitis itu adalah karena trauma. Trauma merupakan bentuk cedera atau kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas mekanik, termal, ataupun kimia sehingga akan menyebabkan terjadinya inflamasi. Kemudian akan terjadi
Inflamasi tersebut itu akan menimbulkan jaringan granulasi serta sel-sel inflamasi kronis yang akan menghasilkan local growth factor. Nah, local growth factor ini dia akan mengirimkan sinyal kepada sel fibroblast untuk menghasilkan kolagen. Dan nantinya akan menjadi jaringan hiperplastik, di mana seharusnya aktivitas proliferasi dari sel fibroblast ini sangat rendah. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, sebelumnya izin menanggapi, saya Muhammad Rafa Zaki. Tadi sudah dijelaskan bahwa dendrostomatitis itu dapat timbul akibat adanya trauma dan disebabkan oleh infeksi jamur. Nah, saya ingin menambahkan untuk yang pada bagian patogenesis. Nah, kemudian ya tadi itu gigi tiruan itu yang tidak stabil itu membuat sayap landasan itu kayak terlalu panjang, kemudian menyebabkan trauma kronis pada mukosa. Terus kemudian trauma kronis itu menghasilkan jaringan granulasi, di mana ditandai dengan peningkatan sel-sel inflamasi kronis yang akan melepaskan local growth factor. Nah, kemudian peran dari local growth factor ini itu berperan dalam proses proliferasi, di mana berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke sel fibroblast untuk memproduksi serat-serat kolagen. Nah, tetapi produksi local growth factor ini itu dapat bermanifestasi menjadi jaringan hiperplastik. Padahal seharusnya itu sel fibroblast memiliki tingkat proliferasi yang rendah. Sekian dari saya. Saya izin menambahkan pernyataan dari Raka. Perkenalkan, nama saya Amilah Rania. Dengan NIM dan NIU 482.500. Nah, saya ingin menambahkan bahwa dendrostomatitis itu bisa disebabkan pula oleh infeksi jamur Candida albicans yang ada pada mukosa palatum dan basis gigi tiruan pada pasien dengan oral hygiene yang buruk. Dendrostomatitis diawali dengan adanya proliferasi jamur Candida albicans yang berada di dalam plak gigi tiruan. Candida albicans ini menghasilkan senyawa berupa asam organik yang dapat menurunkan pH jaringan lunak mulut. Lalu penurunan pH ini dapat mengakibatkan terjadi peradangan pada mukosa mulut sebagai efek toksik terhadap epitel mukosa mulut. Dan pada penderita dendrostomatitis, Candida albicans ini ditemukan pada beberapa lokasi anatomis seperti daerah yang porus dan undercut. Lalu proliferasi Candida albicans ini membentuk koloni yang mengakibatkan kerusakan pada epitel mukosa mulut sehingga menyebabkan timbulnya lesi kemerahan dengan batas berwarna putih. Mungkin sekian dari saya. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Baik, izin menambahkan untuk pendapat Amirah dan Raka sebelumnya masih di uraian kasus berdasarkan patogenesis ya. Jadi pada skenario kasus yang diberikan ini, penderita dendrostomatitis ini kan memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus. Nah, penderita diabetes mellitus ini biasanya itu juga menderita xerostomia. Xerostomia ini tuh menjadi salah satu faktor penyebab dendrostomatitis yang mana mukosa rongga mulut penderitanya ini akan terasa seperti terbakar dengan kondisi mukosa mulut yang mengalami inflamasi, hiperemia, dan terasa nyeri. Di mana Candida albicans yang awalnya merupakan mikroflora normal di dalam rongga mulut, dia itu akan menurunkan daya tahan tubuh pada penderita pasien diabetes mellitus. Jadi Candida albicans ini akan berubah menjadi patogen dan menyebabkan terjadi infeksi pada rongga mulut yang biasanya disebut dengan oral candidiasis. Mungkin sekian untuk pendapat saya. Mungkin ada teman lain yang ingin menambahkan pendapatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban lagi. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan jawaban lagi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang rumusan masalah yang ketiga, yaitu mengenai pendekatan farmakologis dan non-farmakologis untuk kasus yang ada di skenario diskusi. Untuk teman-teman, saya persilakan untuk memberikan tanggapan maupun jawaban. Saya persilakan. Ya, perkenalkan, saya Rifda Sania dengan NIU 48160 izin menjawabkan untuk
rumusan masalah mengenai pendekatan farmakologis dan non-farmakologis untuk kasus yang terkait. Nah, kasus yang terkait itu bahwa pasien menderita dentus stomatitis dengan sariawan. Nah, perawatan yang dapat dilakukan pada kasus dentus stomatitis sendiri ini trauma adalah menghilangkan iritannya tersebut, yaitu dengan cara memperbaiki atau mengganti gigi tiruan. Nah, lesi akan sembuh tanpa tindakan bedah, tetapi hal ini juga tergantung dengan ukuran lesi tersendiri. Nah, pendekatan farmakologis yang dapat dilakukan pada pasien awalnya itu dapat dengan melakukan penyembuhan ulseri, di mana untuk mengobati ulseri sendiri diberikan obat topikal triamkinolon yaitu 0,1% dioleskan sehari sebanyak 3 kali dan digunakan sampai luka sembuh. Nah, triamkinolon sendiri itu merupakan obat antiinflamasi steroid topikal yang mempunyai potensi sedang. Triamkinolon sendiri ini juga merupakan obat golongan glukokortikoid yang dapat menurunkan rekrutmen dan fungsi sel-sel inflamasi serta permeabilitas pembuluh darah di lokasi inflamasinya tersebut. Nah, triamkinolon sendiri ini juga dapat menghambat sintesis mediator inflamasi, prostaglandin, dan leukotrin dengan menghambat pelepasan asam arakinonat dan fosfolipid, sehingga triamkinolon ini bekerja sebagai agen antiinflamasi dan imunosupresif. Sekian dari jawaban saya, mungkin ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Saya izin menambahkan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Karunia Eri Adio Ambarita dengan NIU 483209. Untuk mempercepat penyembuhan luka tadi, yaitu penderita dapat diberikan vitamin B12 dan juga asam folat. Nah, kedua vitamin tersebut berfungsi untuk sintesis DNA sehingga mempercepat regenerasi epitel mukosa mulut. Mekanisme kerja asam folat di dalam tubuh yaitu dengan mensintesis urin dan timin yang dibutuhkan untuk pembentukan DNA. Hal ini dapat menjelaskan fungsi penting dari asam folat untuk menunjang pertumbuhan. Sama halnya dengan asam folat, vitamin B12 memiliki fungsi untuk meningkatkan pertumbuhan serta sel darah merah. Nah, jika kedua zat gizi tadi kurang, dapat menyebabkan abnormalitas dan pengurangan DNA, dan akibatnya adalah kegagalan pematangan inti dan pembelahan sel. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, saya izin menambahkan, saya Gilda dengan NIU 482705. Izin menambahkan dari pendekatan farmakologis, karena pasiennya tadi memiliki kondisi mulut yang buruk, maka dapat dilakukan perawatan lain yaitu dengan mengatasi kebersihan mulut yang buruk tersebut. Caranya yaitu dengan memberikan terapi obat kumur chlorhexidine, glukonat 0,2%, dengan cara dikumur 3 kali sehari. Obat kumur dengan kandungan chlorhexidine ini dia dapat mengurangi mikroba patogen yang nantinya akan menyebabkan inflamasi pada mulut. Chlorhexidine ini memiliki aktivitas substantif yang memiliki aplikasi yang luas mulai dari menjaga kebersihan mulut, praoperasi hingga pasca operasi. Selain itu, chlorhexidine ini juga memiliki keuntungan dalam terapi periodontal hingga periodontal non-bedah, yaitu dengan tambahan sederhana dan murah untuk protokol yang menghasilkan manfaat yang signifikan. Formulasi stannous fluoride 0,454% mengurangi metabolisme karbohidrat, selain itu juga dapat menghambat pertumbuhan dan merusak integritas struktural biofilm mikroba. Dari beberapa penelitian juga dibuktikan bahwa dalam mengurangi plak, pendarahan, dan peradangan gingiva, stannous fluoride ini lebih efektif dibandingkan pasta gigi pada umumnya yang mengandung natrium monofluorofosa. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Aurelia dengan NIU 482823. Izin menambahkan dari sisi non-farmakologis. Jadi, kesehatan rongga mulut memiliki efek terhadap fungsi mulut juga.
pada setiap individu, interaksi sosial, dan juga OHR QOL seseorang. Kesehatan mulut juga menjadi dasar kesehatan seluruh bagian karena setiap bagiannya saling berpengaruh. Nah, berbagai penyakit di rongga mulut itu dapat dilihat oleh faktor-faktor penting seperti ketidaktepatan pola makan, terus konsumsi alkohol juga, merokok, dan juga praktik kebersihan mulut yang buruk. Hal tersebut dapat menyebabkan terbentuknya karies gigi, periodontitis, dan juga berhubungan dengan penyakit diabetes, jantung, dan kanker. Nah, pada kasus disebutkan bahwa pasien merupakan seorang laki-laki berusia 50 tahun, menggunakan gigi tiruan, memiliki kebersihan rongga mulut yang buruk, dan juga memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus. Menurut penelitian di Saudi Arabia, gender berpengaruh kepada pengetahuan seseorang, sikap, dan juga perilaku terhadap kesehatan rongga mulut. Wanita biasanya memiliki kekhawatiran yang lebih daripada laki-laki dalam penampilannya, sehingga lebih cenderung memeriksakan diri kepada dokter gigi untuk mengedukasikan diri dalam menjaga kesehatan rongga mulut. Dalam penelitian tahun 2017 juga, mengenai wawasan dan praktik penyedia perawatan diabetes dalam perawatan kesehatan mulut memiliki beberapa hambatan, seperti tata laksana yang kurang efektif. Hal tersebut mencakup kurangnya pedoman, pemeriksaan rongga mulut, ketepatan sistem rujukan, dan kurangnya pengetahuan tentang hubungan berkesinambungan antara diabetes dan kesehatan rongga mulut. Di samping itu juga, umumnya pasien yang menggunakan gigi tiruan memiliki wawasan yang kurang terhadap pembersihan gigi tiruan. Mungkin sekian dari saya, mungkin ada teman yang ingin menambahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Midi Kodarusman dengan NIU 482343. Izin menambahkan mengenai pendekatan non-farmakologi, selain mengedukasi pasien mengenai dampak oral hygiene yang buruk, kita juga dapat melakukan atau menginstruksikan pasien mengenai cara pemakaian gigi tiruan yang benar. Berdasarkan jurnal yang saya baca, banyak pasien pengguna gigi tiruan yang belum mengetahui cara menggunakan gigi tiruan yang benar. Oleh karena itu, pasien harus dibimbing oleh dokter gigi mengenai kebersihan gigi tiruan dan kapan gigi tiruan harus dipakai. Karena jika gigi dipakai terlalu lama, akan memicu penumpukan plak. Kemudian pasien juga diminta untuk mengurangi intensitas pemakaian gigi tiruan. Pada tahap awal, pasien juga harus diminta untuk mengurangi intensitas pemakaian gigi tiruan untuk mengurangi trauma yang terjadi. Kemudian pasien juga diminta untuk mengunjungi dokter gigi secara berkala supaya dokter gigi dapat memeriksa apakah gigi tiruan tersebut masih layak pakai atau harus dibuat yang baru. Mengingat pada skenario disebutkan bahwa gigi tiruan pasien itu sudah berusia 5 tahun. Sekian dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baik, terima kasih. Ada jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi. Ya, sepertinya belum ada yang ingin menambahkan jawaban lagi. Untuk selanjutnya kita akan membahas untuk rumusan masalah yang keempat, yaitu proses penyembuhan yang berlangsung yang berdasarkan etiologi dan penanganan yang dipilih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi atau memberikan jawaban, saya silakan. Ya baik, perkenalkan saya Tiara Livia dengan NIU 482401, izin menanggapi mengenai permasalahan yang nomor 4. Nah, proses penyembuhan tersendiri itu terdapat 4 fase. Mungkin 2 fase di awal akan saya jelaskan dan mungkin 2 fase yang lain mungkin bisa ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Nah, fase yang pertama itu adalah fase hemostatis. Hemostasis ini merupakan fase awal, yaitu di mana pembuluh darah itu awalnya akan mengalami perdarahan, sehingga akan membentuk sebuah agregasi dari memicu agregasi antara platelet dan trombosit atau akan membentuk seperti gumpalan. Kemudian pada waktu yang bersamaan akan terjadi vasokonstriksi. Namun vasokonstriksi ini akan terjadi selama 5-10 menit saja. Namun kemudian akan terjadi vasodilatasi. Nah, setelah vasodilatasi ini, sel trombosit itu akan mengalami degranulasi dan mengeluarkan sitokin yang kemudian akan menstimulasi si sel neutrofil ini. Nah, si sel neutrofil ini kemudian akan memulai fase dari inflamasi. Kemudian, fungsi dari sel trombosit itu juga bisa mensekresi growth factors, di mana growth factor ini berfungsi untuk memicu penyembuhan sel dan mengawali pemulihan jaringan yang rusak. Lanjut ke fase yang kedua, yaitu fase inflamasi. Nah, fase inflamasi ini dimulai dari hari kelima setelah trauma. Nah, pada hari setelah
Inflamasi ini akan diawali dengan munculnya neutrofil, limfosit, dan makrofag yang merupakan sel-sel pertama kali di daerah luka. Untuk yang neutrofil terlebih dahulu, ia itu merupakan leukosit yang berumur 2 hari setelah terjadi perlukaan, di mana neutrofil ini akan berfungsi sebagai memfagositosis debris, bakteri, dan jaringan yang mati. Selain itu juga, dia akan mati atau digantungkan fungsinya oleh makrofag. Nah, makrofag ini sendiri merupakan monosit yang berdiferensiasi menjadi makrofag pada hari ketiga. Nah, fungsi dari makrofag sendiri selain memfagositosis dari neutrofil, dia juga memfagositosis bakteri, melepas growth factor, dan memproduksi faktor-faktor mempercepat angiogenesis. Mungkin sekian dulu dari saya. Ada yang mau menanggapi atau menambahkan jawaban dari saya? Terima kasih. Baik, saya Azhara Dia dengan NIU 482179, izin menambahkan dari pendapat Tiara. Untuk fase yang ketiga adalah fase proliferase yang berlangsung pada hari ketiga sampai ke-14 pasca trauma. Nah, di fase ini, dari matriks provisional yang akan diisi oleh platelet dan makrofag. Nah, untuk fase proliferase, terdapat 3 proses utama. Yang pertama adalah angiogenesis, merupakan proses pembentukan pembuluh darah baru secara alami dalam tubuh untuk tetap mempertahankan fungsi dari organ yang terluka. Kemudian yang kedua adalah penggunaan fibroblast untuk memproduksi matriks ekstraseluler yang mengisi kavitas luka dan juga menyediakan alas untuk migrasi keratinosit. Kemudian yang ketiga adalah reepitalisasi, yaitu sel-sel basal pada epitelium itu akan bergerak menuju ke daerah yang terluka dan juga akan menutupi daerah tersebut. Untuk fase yang terakhir adalah fase maturasi, berlangsung pada hari ke-21 dan dapat mencapai 1 tahun lamanya, dan memiliki tujuan untuk memaksimalkan integritas struktural jaringan baru pengisi luka, bisa juga untuk pertumbuhan epitel, dan juga untuk pembentukan jaringan parut. Sekian dari saya, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, perkenalkan nama saya Ahmad Tufel Sulistyo Putra dengan NIU 483011. Ingin menambahkan, pada kasus diskusi kali ini, pasien menggunakan gigi tiruan yang disertai dengan oral hygiene yang sangat buruk. Nah, oral hygiene yang sangat buruk disertai dengan gigi tiruan ini akan memediasi banyak sekali patogen seperti memediasi menempelnya plak dan memediasi pertumbuhan jamur. Nah, disertai dengan penyakit sistemik, yaitu diabetes mellitus, yang dimana diabetes mellitus yang tidak terkontrol ini bisa menyebabkan penurunan flow saliva, penurunan pH, dan peningkatan glukosa pada saliva, yang dimana hal-hal ini memfasilitasi lebih untuk pertumbuhan kandida. Nah, bagaimana sih respon imun untuk mengatasi hal ini? Saya menurut jurnal yang saya baca yang dari Hermawan 2017 dan Limanda 2021, pencegahan infeksi mukosa oleh kandida dimediasi itu terutama oleh fungsi respon imun. Nah, secara khusus neutrofil dan makrofag ini berperan dalam mekanisme perlawanan terhadap kandida. Fagositnya nanti menerima sinyal adanya kandida melalui pattern recognition reseptor yang berinteraksi dengan molekul spesifik yang terdapat pada permukaan kandida ini. Nah, setelah terjadi pengenalan ini, sel-sel ini melepaskan sitokin dan kemokin untuk lebih memodulasi respon imun. Nah, terus ada juga nanti sel dendritrik yang merupakan antigen presenting cell yang berperan dalam jaringan mukosa. Nah, interaksi sel dendritrik ini dengan kandida menyebabkan aktivasi sel dendritrik dan fagositosis. Setelah terjadinya fagositosis, sel dendritrik ini bermigrasi ke kelenjar getah bening, di mana antigen kandida ini diproses dan disajikan pada permukaan sel dendritrik untuk sel T. Nah, dari interaksi sel dendritrik dan sel T ini menyebabkan sel T ini berdiferensi dan akhirnya sel T ini matur. Nah, yang akan dihasilkan juga sel T, yang dari sel T matur ini akan dihasilkan juga sel T helper 1, sel T helper 2, sel T helper 17, dan sel T helper regulator, yang dimana nanti diketahui sel T ini akan menghasilkan antibodi terhadap si kandida tersebut. Nah, begitu dari saya, mungkin ada yang menambahkan atau melanjutkan. Terima kasih. Saya Dia Zaki Gibran dengan NIU 482837, izin menambahkan, yaitu lesi terjadi akibat adanya trauma faktor lain yang mengakibatkan sitokin sehingga memicu sitotoksin atau imunologis yang berujung pada rusaknya epitel mukosa. Asam hyaluronat
memiliki kemampuan untuk meningkatkan proliferasi dan migrasi sel, yaitu dengan cara menurunkan perlekatan antar sel radang dan matriks ekstraseluler, sehingga terjadinya migrasi sel. Pada kondisi radang, AHA dapat memobilisasi molekul air yang menyebabkan berkurangnya peradangan dan memecah radikal bebas berasal dari lingkungan seluler dan meningkatkan angiogenesis sehingga oksigen mengalir baik ke jaringan. Kemudian, kortikosteroid juga memiliki efek antiinflamasi yang kuat karena mampu menurunkan jumlah dan fungsi berbagai sel imun. Kortikosteroid juga menurunkan produksi sitokin sehingga meningkatkan produksi makrofag yang menghambat migrasi sel sehingga memberikan kesempatan bahan aktif berkontak dan melindungi lesi dari jejas luar dan akhirnya diserap dengan baik. Sekian. Baik, saya izin menambahkan untuk rumusan masalah yang keempat. Menurut jurnal yang saya baca, indikator keberhasilan dari penyembuhan luka pada mukosa rongga mulut itu terdiri dari dua, yaitu ada angiogenesis atau pembentukan buluh darah baru dan juga terjadinya reepitelisasi. Ya, untuk terjadinya angiogenesis, ini semakin banyak cabangnya, itu semakin baik dalam proses penyembuhannya. Lalu untuk pembentukan epitel, itu epitel tersebut akan menutup dengan sempurna, yang akan menandakan bahwa proses penyembuhan itu akan segera selesai. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, mungkin kembali lagi ke persoalan uraian kasus ya, yang poin kedua. Jadi barusan saya menemukan jurnal di mana untuk uraian kasus berdasarkan perubahan morfologis ya. Jadi menurut Hernawati tahun 2020 untuk berdasarkan intensitas pada palatum, perubahan morfologis kasus dendrostomatitis itu dibagi menjadi beberapa tipe, diantaranya Newton tipe 1, 2, dan 3. Untuk Newton tipe 1 itu disebut juga dengan pinpoint erythema atau localized simple inflammation atau perubahan morfologis dendrostomatitis pada tipe 1 ini tuh merupakan tahapan awal terjadinya dendrostomatitis, di mana seseorang dengan dendrostomatitis ini ditandai dengan adanya bintik-bintik erythema yang berukuran kecil dan di sekitar mukosa palatum duru. Oh ya, sebelumnya saya lupa menyebutkan nama, jadi nama saya Orcitania Diseni Putri dengan NIU 48298. Oh ya, izin menambahkan, saya Muhammad Raka Akal Zaki. Mungkin sebagai banding aja, saya akan menjelaskan tentang Newton tipe 2. Newton tipe 2 itu dikenal itu dengan erythema diffuse atau juga generalis simple inflammation. Nah, Newtonian ini memiliki perubahan morfologis dendrostomatitis yang seringkali dijumpai di klinis. Nah, ketika seseorang itu punya penyakit dendrostomatitis tipe ini itu ditandai dengan adanya lesi kemerahan difus pada mukosa palatum duru di bawah basis gigi tiruan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk yang terakhir kali, apakah dari teman-teman ada yang ingin menanggapi lagi? Saya persilahkan. Lalu untuk yang selanjutnya saya ingin menambahkan mengenai berkaitan dengan gangguan fungsi. Jadi adanya lesi pada rongga mulut seperti sariawan atau gangguan lainnya termasuk dendrostomatitis itu menyebabkan penderita menjadi terganggu saat mengunyah, meneran, dan berbicara. Sehingga fungsi rongga mulut sangatlah terganggu dan jika tidak segera ditindaklanjuti, maka akan dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Sekian dari saya. Saya izin menambahkan pula, saya Amirah Rania dengan NIU 482500. Tadi telah disebutkan oleh Orchid dan Raka bahwa terdapat Newton 1 dan Newton 2. Selanjutnya ini terdapat Newton 3. Dan Newton 3 ini tuh disebut juga dengan inflammatory papillary hyperplasia.
Seseorang dengan dendrostomatitis klasifikasi ini itu bisa ditandai dengan adanya tonjolan bulat dan tumpul pada mukosa palatum di bawah basis gigi tiruan yang biasanya berwarna kemerahan dan mudah berdarah. Lalu terdapat pula pertumbuhan jaringan fibroma berbentuk nodul di sekitar tepi sayap gigi tiruan seperti mukobukal dan mukolabial fold. Jaringan berbentuk nodul tersebut ini terdiri atas jaringan ikat fibrosa yang ditutupi oleh epitel pipi berlapis yang mengalami akantosis dengan adanya infiltrasi sel-sel inflamasi kronis. Mungkin sekian yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Saya izin berpendapat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nazifa dengan NIU 4824. Setelah mendengar pendapat dari teman-teman tadi dan melihat berdasarkan skenario yang telah diberikan itu, apabila dilihat dari perubahan morfologisnya, kasus ini termasuk dalam klasifikasi Newton tipe 1 karena dijumpai adanya lesi berwarna kemerahan dengan batas. Sekian, bagaimana menurut teman-teman yang lain? Izin menjawab, kalau menurut saya juga setuju dengan pendapat Nazif. Saya juga sudah setuju dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Nazifa. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi lagi, saya persilakan. Baik, saya perkenalkan nama saya Nazifa dengan NIU 482468. Saya izin berpendapat lagi tentang uraian kasus berdasarkan manifestasi klinis di rongga mulut. Biasanya gambaran klinis yang dapat dijumpai pada penderita dendrostomatis itu adalah makula eritem, granular nodular, lesi berbentuk lobus, terasa kenyal, warnanya sama dengan sekitarnya, tidak terasa sakit pada saat palpasi, serta marginalnya itu irregular dan dapat digerakkan. Sekian, terima kasih. Saya izin menambahkan sebelumnya, perkenalkan saya Orcitania dengan NIU 482948. Jadi selain yang dikatakan dengan Nazifa itu terdapat juga manifestasi klinis ekstraoral yang memperlihatkan adanya kelenjar limfosubmandibula sebelah kiri pada pasien itu sakit ketika dipalpasi. Kemudian konsistensinya itu lunak. Sedangkan untuk manifestasi intraoralnya itu biasanya berupa gingiva bagian lingual, rahang bawah kiri, regio gigi 33 itu biasanya ditemukan nodul dengan ukuran 10 mm. Dan apabila dipalpasi itu terasa kenyal dan warnanya itu sama dengan sekitarnya. Dan pada bagian bawah, pada bagian tengah nodul itu ditemukan adanya ulcer dengan diameter 4 mm, marginalnya tidak rata dan permukaannya putih kekuning-kuningan. Terima kasih. Mungkin ada teman lain yang ingin berpendapat. Izin menambahkan lagi, saya Muhammad Raka dengan NIU 483160. Dan kemudian masih di apa yang manifestasi klinis di rongga mulut, itu yang manifestasi lainnya itu nampak berupa jaringan mukosa mulut di bawah gigi tiruan lepasan itu berwarna merah terang. Kemudian perbesaran pada permukaan mukosa di bawah gigi tiruan terdapat lesi berupa bintik-bintik putih yang berbatas jelas pada permukaan mukosa di bawah basis gigi tiruan. Kemudian gigi tiruan lepasan berbasis akrilik, yaitu gigi tiruan lepasan yang basisnya terbuat dari bahan akrilik. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk terakhir kalinya, apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Saya persilahkan. Ya baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin menanggapi lagi. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi pada hari ini. Nah, selanjutnya saya akan dari diskusi tadi saya dapat menyimpulkan bahwa
pasien mengalami dentus stomatitis yang disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu akibat dari gigi tiruan yang kurang pas dan juga disebabkan oleh jamur Candida albicans. Nah, pada kasus tersebut juga terdapat diabetes mellitus yang merupakan faktor pendukung yang akan menyebabkan xerostomia yang merupakan faktor pendukung dari dentus stomatitis. Nah, dentus stomatitis ini dapat diatasi menggunakan metode farmakologis dan non-farmakologis. Nah, pada pendekatan farmakologis dapat diberikan topikal triamcinolone 0,1% yang dioleskan sebanyak 3 kali sehari yang dan digunakan sampai luka itu sembuh. Nah, triamcinolone itu merupakan obat antiinflamasi steroid topikal yang mempunyai potensi sedang. Selain itu, dentus stomatitis ini juga dapat diatasi dengan metode non-farmakologis berupa edukasi dokter gigi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga oral hygiene yang sehat. Lalu untuk pasien sendiri mengurangi penggunaan gigi tiruan untuk meminimalisir adanya trauma. Lalu untuk pasien sendiri untuk rajin berkunjung ke dokter gigi agar dilakukan pemeriksaan gigi tiruan secara rutin. Lalu selanjutnya untuk proses penyembuhan mukosa rongga mulut ini secara garis besar terdiri dari 4 fase, yaitu fase hemostatis, inflamasi, proliferasi, dan juga maturasi. Mungkin sekian kesimpulan dari sesi diskusi kali ini. Selanjutnya kita memasuki sesi penutup pada sesi diskusi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi kali ini. Semoga sesi diskusi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Ramdan Tristianto sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.